Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumber kita, buku yang luar biasa, Genome, The Autobiography of a Species in 23 Chapters. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul banget. Genom kita, cetak biru kehidupan, di tiap sel, ternyata kayak autobiografi spesies kita. Beneran autobiografi? Maksudnya gimana tuh? Ya, bukan cuma kiasan loh. Ini beneran catatan sejarah kita. Ditulis pakai kode DNA itu loh. Alfabet 4 huruf A, C, G, T. Udah miliaran tahun nulisnya. Kita semua bawa buku sejarah ini. Wah, nah misi kita hari ini, kita mau buka beberapa bab paling mengejutkan dari buku ini. Nggak semua 23 bab sih, tapi kita fokus ke cerita-cerita kunci. Cerita apa aja tuh? Mulai dari mana kehidupan mungkin berasal, sebelum DNA ada. Terus, apa sih yang bikin kita manusia secara genetik? Seberapa jauh gen nentuin nasib kita? Itu pertanyaan besar semua. Dan lagi, ada perang apa aja di dalam gen kita sendiri? Sampai ke pertanyaan paling dasar. Kita punya kehendak bebas nggak sih? Siap-siap ya, ada beberapa hal yang mungkin bikin Anda lihat diri sendiri dengan cara beda. Dan kita bakal lihat gimana sesuatu yang kelihatannya simple, kayak kode 4 huruf itu, bisa nyimpen cerita yang, rumit dan luar biasa soal kehidupan. Oke deh, mari kita mulai dari awal banget autobiografi ini. Kita tahu kan, genom kita disimpan di DNA. Kayak buku resep raksasa di inti sel. Tapi, apa benar DNA ini bab pertama? Sumber kita bilang ada kemungkinan cerita sebelumnya. Betul. Ada kandidat kuat nih sebagai pendahulu DNA, yaitu RNA. RNA ini kayak sepupu DNA gitu, lebih serbaguna tapi kurang stabil. Kurang stabil gimana? Iya, gampang rusak gitu. Tapi coba pikirin, bahan dasar DNA itu dibikin dari modifikasi bahan RNA. Huruf T di DNA itu kan hasil modifikasi huruf U di RNA. Terus, banyak mesin molekular paling kuno di sel kita, kayak ribosom yang bikin protein, itu masih bergantung banget sama RNA. Oh gitu? Dan yang paling penting, RNA itu bisa jadi enzim, katalis, sekaligus pembawa informasi. Dulu kan orang mikir itu tugasnya protein sama DNA aja, terpisah. RNA bisa dua-duanya. Jadi mungkin aja dunia awal dulu isinya kehidupan berbasis RNA? Kayak draft pertama buku kehidupan gitu? Sangat mungkin. Hipotesis dunia RNA ini cukup kuat loh. Organisme RNA ini terus nemuin cara bikin molekul yang lebih stabil, yaitu DNA. Buat nyimpen resepnya, protein jadi mesin kerjanya yang lebih efisien. RNA tetap penting sebagai perantara. Kayak di-upgrade gitu ya, dari perkamen ke kertas yang lebih awet plus mesin cetak. Keren. Nah, dari situ muncullah nenek moyang universal terakhir, Luca, Last Universal Common Ancestor. Titik awal semua kehidupan yang kita kenal sekarang. Wow, itu beneran ada buktinya? Ada. Penemuan kode genetik universal tahun 1960-an itu buktinya. Kode 3 huruf DNA yang sama dipakai buat bikin protein di tubuh Anda, di pohon, di bakteri. Sama semua. Jadi beneran kita semua saudara jauh ya? Rumput laut itu sepupu kita? Iya, secara teknis begitu. Kesatuan hidup ini fakta empiris, bukan cuma ide filosofis. Genom kita ini bukti sejarah 4 miliar tahun itu. Oke, paham. Nah, kita lompat yuk ke bab yang lebih baru di autobiografi ini. Bab soal gimana kita jadi manusia? Katanya ada penanda menarik di kromosom kita ya, yang bedain kita dari kera. Iya. Ini cerita soal kromosom nomor 2. Menarik banget nih. Dulu, sampai tahun 1955, ilmuwan tuh yakin manusia punya 24 pasang kromosom. Sama kayak simpanse, gorila, orang utan. Loh, kenapa bisa salah? Keyakinan itu kuat banget, jadi bukti yang nunjukin kita punya 23 pasang itu sering diabaikan. Puluhan tahun loh. Wah, ngeri juga ya bias konfirmasi itu. Terus gimana akhirnya ketahuan? Nah, setelah teknik pengamatan kromosom makin bagus, baru kelihatan jelas banget manusia cuma punya 23 pasang. Terus pertanyaannya, kemana satu pasang lagi? Iya, kemana? Hilang. Jawabannya ada di kromosom nomor 2 kita. Kromosom ini gede banget ukurannya. Dan kalau dilihat detail ujung ke ujungnya, kelihatan jelas banget kalau kromosom 2 manusia itu hasil lem atau fusi. Gabungan dari 2 kromosom yang di kera besar lain masih misah. Beneran bisa dilihat bekasnya? Bisa, kita bisa lihat sisa-sisa ujung kromosom namanya telomer, itu ada di tengah-tengah kromosom 2 kita, harusnya kan cuma di ujung. Terus ada 2 sentromer, pusat kromosom, padahal normalnya cuma 1 per kromosom. Satunya udah nggak aktif sih, tapi bekasnya masih ada.
Jadi kayak dua bab pendek dijadiin satu bab panjang gitu ya di buku genom kita. Dan ini salah satu momen kunci pemisahan kita dari simpanse. Betul sekali. Fusi kromosom ini kayak bekas luka genetik yang jelas banget. Bukti fisik di DNA kita soal sejarah evolusi kita. Ya tentu banyak perubahan lain ya setelah pisah dari leluhur bareng simpanse 5-7 juta tahun lalu, jalan tegak, otak gede, adaptasi ke sabana, tapi fusi ini penanda konkret yang bisa kita lihat langsung. Menarik banget. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan yang sering banget ditanyain. Seberapa besar sih bab genetik ini nentuin jalan hidup kita? Apa nasib kita udah ditulis di sana? Sumber kita bahas ini dengan kontras yang menarik nih. Ada penyakit kayak Huntington. Ya, Huntington ini contoh klasik dari apa yang kelihatan kayak determinisme genetik yang kuat banget. Penyebabnya salah ketik di satu gen di kromosom 4. Ada pengulangan 3 huruf DNA, CAG, yang kebanyakan. Normalnya kita punya dikit pengulangan ini, tapi penderita Huntington punya banyak banget. Dan katanya makin banyak ulangannya, makin parah dan makin cepat muncul penyakitnya ya. Itu yang namanya antisipasi. Benar. Jumlah pengulangan ini bisa nambah pas DNA disalin dari generasi ke generasi, terutama lewat jalur ayah. Ini penyakit yang kejam ya, karena biasanya baru muncul pas usia paruh baya. Setelah orang itu mungkin udah punya anak, udah nurunin gennya. Ada tes genetiknya. Ada, tapi ya itu bikin dilema etis yang berat buat keluarga. Kalau untuk Huntington ini rasanya kayak nasib memang udah ditulis di gen. Lingkungan kayaknya nggak banyak ngaruh. Tapi, apa semua genetika kayak gitu? Hitam putih, pasti kena atau enggak? Sumber kita kayaknya bilang, tunggu dulu, nggak sesimpel itu. Tepat sekali. Huntington itu sebenarnya pengecualian, bukan aturan umum. Kebanyakan pengaruh genetik itu jauh lebih kompleks, lebih probabilistik. Ambil contoh asma deh. Asma. Itu ada hubungannya sama gen juga. Jelas ada komponen genetiknya. Risiko asma kan cenderung nurun di keluarga. Tapi nyari gen asma tunggal itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami raksasa. Susah banget. Kenapa susah? Karena asma itu melibatkan banyak gen yang saling interaksi, plus interaksi sama lingkungan. Gen-gen ini ngatur sistem imun, respons radang, fungsi paru-paru. Satu varian gen mungkin cuma naikin resiko dikit banget. Dan pengaruhnya bisa beda tergantung kita kena polusi apa, alergi apa, bahkan gaya hidup kita gimana. Jadi gen cuma ngasih kecenderungan atau bakat gitu ya? Bukan vonis pasti kayak Huntington. Persis, gen mungkin ngasih predisposisi, tapi bukan takdir mutlak. Nah, ini berlaku juga buat sifat kompleks lain kayak kecerdasan, IQ, atau kepribadian. Dulu kan debat soal nature versus nurture ini sering ekstrim banget ya, kayak harus pilih salah satu. Betul, sejarahnya emang gitu. Pendulumnya goyang dari determinisme genetik, kadang ada agenda eugenika yang serem, ke determinisme lingkungan yang nolak peran gen sama sekali. Tapi data dari studi kembar, studi adopsi, genetika modern nunjukin gambaran yang lebih imbang. Jadi gimana kesimpulannya sekarang? Gen jelas punya peran, ngaruhin kecenderungan IQ dan kepribadian. Tapi bukan satu-satunya faktor, dan jelas bukan penentu mutlak. Banyak banget gen yang terlibat, masing-masing efeknya kecil. Dan interaksinya sama pengalaman hidup itu penting banget. Jadi bukan udah tertulis di gen tapi lebih kayak sketsa atau draft awal yang masih bisa diwarnai dan diubah sama pengalaman hidup kita gitu. Analogi yang bagus itu. Gen nyediain kerangka atau potensi. Tapi gimana potensi itu berkembang? Wah, itu dipengaruhi banget sama lingkungan, pendidikan, pilihan kita, bahkan kadang keberuntungan aja. Genom kita bukan skrip film yang kaku, lebih kayak naskah drama yang banyak ruang buat improvisasi. Masuk akal. Nah, sekarang kita ke bagian yang menurut saya paling bikin kaget dari sumber ini. Gagasan kalau di dalam genom kita sendiri, di dalam buku autobiografi itu, ada semacam konflik atau perang antar gen. Hah, gimana bisa? Ini konsep yang agak aneh ya awalnya, tapi menarik banget. Salah satu contoh paling jelas itu fenomena genomic imprinting. Ada beberapa gen di mana cuma salinan dari ayah atau salinan dari ibu aja yang aktif. Salinan dari orang tua satunya dibungkam secara kimia, biasanya pakai metilasi. Dibungkam. Kenapa harus gitu? Tujuannya apa? Teorinya nih, ini tuh medan pertempuran evolusioner antara kepentingan gen ayah sama gen ibu. Contohnya soal pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin? Gimana maksudnya? Gini Gen, dari ayah, secara evolusi pengennya janin itu tumbuh segede mungkin, biar peluang hidupnya maksimal.
nggak peduli ibunya jadi terkuras sumber dayanya. Sebaliknya, gen dari ibu pengennya hemat sumber daya, biar ibunya bisa hamil lagi nanti. Jadi kayak tarik tambang di level gen, serius ini. Persis, contohnya gen IGF-2. Ini pendorong pertumbuhan janin. Biasanya cuma salinan dari ayah yang aktif. Sementara gen IGF-2R, ini penghambat kerja IGF-2, nah ini justru cuma salinan dari ibu yang aktif. Saling imbangin gitu. Terus kalau sistem ini rusak gimana? Nah, kalau ada delesi atau mutasi di area imprinting ini, bisa muncul penyakit. Contohnya sindrom Prader-Willi kalau masalahnya di kromosom warisan ayah, atau sindrom Angelman kalau masalahnya di kromosom warisan ibu. Gejalanya beda banget loh, padahal lokasinya sama. Ini bukti nyata ada kepentingan beda yang dicetak di gen tergantung asalnya. Luar biasa. Jadi ada politik internal di dalam genom kita ya? Apa konflik ini ada di area lain juga? Ada dugaan kuat. Konflik serupa diduga terjadi antara kromosom seks X dan Y. Kromosom Y kan bawa gen penentu jantan, SRY. Tapi kromosom Y ini kelihatan udah kehilangan banyak gen lain sepanjang evolusi. Jadi kecil banget sekarang. Kenapa bisa kehilangan gen? Teorinya, ini akibat perang dingin atau perlombaan senjata sama kromosom X. Karena kromosom X kan ada di jantan dan betina, sementara Y cuma di jantan. Jadi, gen di X yang untungin betina tapi rugiin jantan, itu bisa lebih gampang nyebar populasinya. Kromosom Y seolah kabur dari konflik ini dengan jadi lebih kecil dan kosong. Ini kayak baca novel spionase, tapi beneran terjadi di sel kita. Gila sih. Ini bener-bener ngubah pandangan kalau genom itu cuma instruksi yang harmonis ya. Memang, ini nunjukin evolusi itu nggak selalu soal keharmonisan organisme utuh. Kadang ada kompetisi dan konflik, bahkan di level gen di dalam satu individu. Oke. Semua ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas nih. Kalau gen kita begitu berpengaruh, bahkan bisa berantem sendiri di dalam, terus lingkungan juga ngebentuk kita, di mana dong letak kehendak bebas? Apa kita cuma wayang yang ditalik benang gen sama lingkungan? Sumber kita bahas ini di bab terakhir. Nah, ini dia dilema filosofis klasik. Sering disebut garpu Hume. Gampangnya gini, kalau tindakan kita sepenuhnya ditentuin mau oleh gen, lingkungan, atau kombinasi keduanya, rasanya kita nggak benar-benar bebas atau bertanggung jawab kan? Iya juga sih. Tapi kalau tindakan kita murni acak, ya itu juga bukan kebebasan yang kita maksud. Nggak ada kendali sama sekali. Jadi, gimana kita keluar dari dilema ini? Dulu kan orang sering bilang, kehendak bebas itu ya apa yang nggak ditentuin gen. Datangnya dari budaya, dari pikiran rasional kita. Tapi pemisahan kayak gitu sebenarnya keliru. Determinisme lingkungan ya sama aja deterministiknya kayak genetik. Dan kayak yang kita bahas tadi, genetika perilaku nunjukin gen memang ngaruh ke kecenderungan perilaku kita. Bahkan mungkin naluri moral kita, kayak kata E.O. Wilson. Tapi kan, Nah, ini paradoksnya. Para pemikir yang paling nekenin peran gen atau naluri, kayak Wilson atau Steven Pinker, seringkali bikin pilihan hidup yang justru kayak ngelawan program biologis dasar. Misalnya Wilson itu agnostik, Pinker milih nggak punya anak. Gimana tuh? iya juga ya. Terus apa jawabannya menurut sumber ini? Mungkin kuncinya bukan di apakah tindakan kita ditentukan atau enggak, tapi oleh apa tindakan itu ditentukan. Kebebasan sejati mungkin bukan berarti bebas dari semua penentu, tapi bebas dari penentu eksternal, paksaan dari orang lain, tekanan sosial yang berlebihan. Maksudnya? Kebebasan itu justru pas kita bertindak sesuai dengan determinisme internal kita, sesuai sama sifat, preferensi, karakter unik yang muncul dari dalam diri kita. Jadi, genom kita, dengan segala keunikannya yang bikin kita beda satu sama lain, malah jadi sumber kebebasan itu. Karena dia yang ngebentuk diri internal yang bertindak. Tepat. Keunikan kombinasi genetik Anda yang interaksi sama pengalaman unik Anda itu nyiptain individu yang unik. Nah, pas Anda bertindak sesuai sifat unik Anda itu tanpa paksaan dari luar, itulah kebebasan. Genom nggak ngilangin kehendak bebas, malah nyediain fondasinya. Bukan satu gen kehendak bebas ya, tapi keseluruhan sifat unik kita yang terprogram secara internal itu yang memungkinkan kita bikin pilihan otentik. Wah, ini cara pandang yang beda banget dan cukup melegakan ya sebenarnya. Jadi kita udah jalan-jalan nih lewat beberapa bab paling menarik dari autobiografi genom kita. Dari kemungkinan awal kehidupan sebelum DNA,
penanda unik evolusi manusia, rumitnya hubungan gen dan nasib, sampai konflik internal dan dasar kebebasan kita. Buku ini benar-benar kaya banget isinya. Dan pemahaman ini, buat Anda yang dengerin, ini bukan sekedar kumpulan fakta menarik loh. Ini bisa ngubah cara Anda mandang diri sendiri, potensi Anda, kesehatan Anda, bahkan hubungan Anda sama makhluk hidup lain. Ini ngebuka pertanyaan soal pilihan, tanggung jawab, dan apa sih artinya jadi manusia. Sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau genom kita ini buku sejarah sekaligus buku instruksi yang sebagian besar ditulis miliaran tahun lalu oleh evolusi, seberapa besar sih kekuatan kita sekarang dengan ilmu dan teknologi yang kita punya buat mulai nulis ulang atau nyunting bab-bab berikutnya? Nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi mungkin juga buat masa depan spesies kita. Dan yang paling penting, kira-kira pena macam apa yang seharusnya kita pakai? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.